Berdiri sejak abad ke-20, satu-satunya negara dengan kawasan yang berbentuk naga. Dengan kekayaan alam yang melimpah dan rakyatnya yang hidup makmur dan bahagia. Kumandra memiliki filosofi negara yang istimewa dengan perempuan sebagai mayoritas rakyatnya. Esa hilang, dua terbilang. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Filsafat dan Etika Komunikasi, memilih Kumandra sebagai nama negara kami. Adapun struktur pemerintahan dari negara Kumandra ialah Vina Akmaliatus Safira sebagai Presiden, Elma Fadilah Putri sebagai Wakil Presiden, Hanifah Rahma sebagai Menteri Ekwin 1, Sifa Nurul Azhar sebagai Menteri Ekwin 2, Holisatun Nurul Elma sebagai Menteri Polhankan 1, Linggahayu Damarjati sebagai Menteri Polhankan 2, Seli Salimah sebagai Menteri Menkesnek 1, Siti Munawaroh sebagai Menteri Menkesnek 2, Ibnu Amalia sebagai Menteri Kesra 1, Rizky Kurniawati sebagai Menteri Kesra 2, dan yang terakhir adalah semua anggota kelompok juga menjadi rakyat. Kumandra merupakan kawasan yang berbentuk tubuh naga yang mengalir sungai-sungai dari ujung ke ujung. Esa hilang, dua terbilang dipilih sebagai semboyan negara Kumandra yang berarti terus berusaha hingga keinginan terwujud. Sungai sebagai simbol harapan yang terus mengalir dan tidak berhenti sampai keinginan bersama dapat terwujud. Negara Kumandra memiliki lambang bergambar naga, perisai, dan mahkota dengan menggabungkan warna merah dan emas. Filosofi dari lambang negara Kumandra ialah naga melambangkan kebenaran, keberuntungan, kebaikan, kekuatan, dan kemakmuran bagi seluruh warga negara Kumandra. Perisai melambangkan pertahanan rakyat dalam membela kepentingan bangsa dan negara Kumandra. Mahkota merupakan lambang kekuasaan negara. Warna merah adalah warna yang beraura kuat, memberi energi untuk menyerukan terlaksananya suatu tindakan. Warna merah juga berarti simbol keberanian, kekuatan, dan energi, juga semangat untuk melakukan tindakan pada sebuah negara. Warna emas memiliki makna prestasi, kesuksesan, kemewahan, kemenangan, dan juga kemakmuran bagi negara Kumandra. Berikut lagu kebangsaan negeri Kumandra. Bangkit Kumandra dari tidurmu, matahari menebar sinarnya, terjang rintangan lawan bersama, satukan tekad selamatkan bangsa, langkah tak gentar mengantarkan kita pada kemenangan abadi. Kami siap berkorban untuk Kumandra demi kejayaan bangsa. Bangkit Kumandra dari tidurmu, matahari menebar sinarnya, terjang rintangan lawan bersama, satukan tekad selamatkan bangsa, langkah tak gentar mengantarkan kita pada kemenangan abadi. Kami siap berkorban untuk Kumandra demi kejayaan bangsa. Kemudian berikut adalah yel-yel dari negeri Kumandra. Kumandra negaranya perempuan dong. Semua tangguh dan hebat. Minta dulu ya. Negara kami bukan negara biasa. Kita akan buktikan kita luar biasa. Teori konstruksi sosial oleh Peter L. Berger. Biografi tokoh.
Peter Ludwig Berger dilahirkan di Vienna, Austria pada 17 Maret 1929 dan meninggal dunia pada 27 Juni 2017. Peter dibesarkan di Wina dan kemudian bermigrasi ke Amerika Serikat tak lama setelah Perang Dunia Kedua. Tahun 1949, ia mendapat gelar Bachelor of Arts dari Wagner College, kemudian melanjutkan studinya di New School for Social Research di New York. Peter merupakan seorang sosiolog yang terkenal di bidang sosiologi agama, sosiologi pengetahuan, penelitian tentang modernisasi, dan kontribusi teoritis pada teori kemasyarakatan. Ia dikenal dengan bukunya bersama dengan Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality, A Treatise in the Sociology of Knowledge, yang dianggap sebagai salah satu buku paling berpengaruh dalam sosiologi pengetahuan dan berperan sentral dalam pengembangan konstruksionisme sosial. Teori konstruksi sosial. Konstruksi sosial merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Dalam menjelaskan paradigma konstruktivis, realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Teori ini berfokus pada makna dan penafsiran bersama yang sudah dikonstruksi dalam jaringan masyarakat dan implikasinya berada di konstruksi kehidupan organisasi atau aturan, norma, nilai, perbuatan yang diterima dalam organisasi. Adapun tiga pokok pemikiran Peter L. Berger dalam teori konstruksi sosial yaitu: 1. Dasar-dasar pengetahuan ini dirumuskan oleh analisis fenomenologis. 2. Masyarakat sebagai kenyataan objektif atau objective reality. 3. Masyarakat sebagai kenyataan subjektif atau subjective reality. Dalam sosiologi pengetahuan atau konstruksi sosial Berger dan Luckmann, manusia dipandang sebagai pencipta kenyataan sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana kenyataan objektif mempengaruhi kembali manusia melalui proses internalisasi atau yang mencerminkan kenyataan subjektif. Dalam konsep berpikir dialektis atau tesis antitesis sintesis, Berger memandang masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat. Aliran fenomenologi mula pertama dikembangkan oleh Kant dan diteruskan oleh Hegel, Weber, Husserl, dan Scott, hingga kemudian kepada Berger dan Luckmann. Akan tetapi, sebagai pohon pemikiran, fenomenologi telah mengalami pergulatan revisi, dan sebagaimana kata Berger, dan posisi kami tidaklah muncul dari keadaan kosong, akan jelas menggambarkan bagaimana keterpengaruhannya terhadap berbagai pemikiran sebelumnya. Usaha untuk membahas sosiologi pengetahuan secara teoritis dan sistematis melahirkan karya Berger dan Luckmann yang tertuang dalam buku The Social Construction of Reality, A Treatise in the Sociology of Knowledge, atau tafsiran sosial atau kenyataan, suatu risalah tentang sosiologi pengetahuan. Berger berpandangan bahwa sosiologi pengetahuan seharusnya memusatkan perhatian pada struktur dunia akal sehat atau common sense world. Dalam hal ini, kenyataan sosial didekati dari berbagai pendekatan seperti pendekatan mitologis yang irasional, pendekatan filosofis yang moralitis, pendekatan praktis yang fungsional, dan semua jenis pengetahuan itu membangun akal sehat. Di samping itu, karena sosiologi pengetahuan Berger ini memusatkan pada dunia akal sehat atau common sense, maka perlu memakai prinsip logis dan non-logis. Berger dan Luckmann berpandangan bahwa kenyataan itu dibangun secara sosial, sehingga sosiologi pengetahuan harus menganalisis proses terjadinya itu. Dalam pengertian individu-individu dalam masyarakat itulah yang membangun masyarakat, maka pengalaman individu tidak terpisahkan dengan masyarakatnya. Melalui sentuhan Hegel yaitu tesis, antitesis, dan sintesis, Berger menemukan konsep untuk menghubungkan antara yang subjektif dan objektif itu melalui konsep dialektika yang dikenal sebagai eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Yang pertama, eksternalisasi.
individu yang mengidentifikasi diri dengan dunia sosial sebagai produk manusia. Kemudian seseorang berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, objektivasi, interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Kemudian lembaga sosial menjadi perantara objektivasi untuk dipahami sebagai kenyataan oleh anggota-anggotanya. Yang ketiga, internalisasi, individu yang mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial di mana individu tersebut menjadi anggotanya sebab ia mendapat sosialisasi. Sekian presentasi dari kami, Negeri Kumandra, kelompok 3 Filsafat dan Etika Komunikasi. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. And see you next time.